Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bangdai dimanapun berada. Saat saya berkunjung ke Jepang tanggal 7 Mei 2024 ini, saya berkesempatan mengunjungi Global Organic Farm di kota Mito, Ibaraki, Jepang, yang dimiliki oleh seorang petani modern TKI asal Madura, Cak Anas. Beliau merupakan seorang pengusaha yang sukses dan dermawan. Jadi saya mengunjungi Global Organic Farm ini di kota Mito dan sangat inspiratif sekali kisah perjalanan kesuksesan Pak Anas ini, yang dulunya adalah seorang pekerja di perusahaan Jepang. Perjalanan sukses Cak Anas ini telah menjadi inspirasi banyak orang, termasuk saya. Cak Anas awalnya beliau bekerja di salah satu perusahaan Jepang yang memproduksi alat-alat pertanian dan menjadi perancang di salah satu showroomnya kurang lebih selama 3 tahun. Hingga akhirnya ia mengaku sering mendengar keluh kesah para petani yang sudah tua bahwa ada peluang yang besar di bidang pertanian. Kemudian ia akhirnya menggeluti bidang pertanian ini. Cak Anas adalah seorang petani yang modern yang menanam padi dan ubi di lahan yang cukup luas, sekitar 30 hektar, dan yang sangat luar biasa, lahan yang seluas 30 hektar ini digarap beliau seorang diri, hanya ditemani istrinya, dengan mesin-mesin pertanian yang canggih. Mulai dari penyemaian benih yang dilakukan di greenhouse miliknya, sampai memanen hasil pertanian yang menggunakan mesin. Dan produk pertaniannya sangat mudah untuk dijual, tanpa ada kendala. Hasil tanaman padi dijual ke Jepang Agricultural, yang merupakan salah satu koperasi pertanian di negara Jepang. Sedangkan tanaman ubi jalar dijual ke pabrik Sale Ubi. Cak Anas dan istri saat ini dikaruniai 4 orang anak dengan nama yang cukup unik. Karena apa? Karena menggabungkan bahasa Jepang dan bahasa Arab. Anak pertamanya beliau namakan Ichisawa Sakura Asmaul Husna. Anak keduanya dinamakan Ichisawa Dewa Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Anak ketiganya dinamai Ichisawa Musashi Pranaja Fathul Muslim. Dan anak keempatnya dinamai Ichisawa Karen Sekar Arum Jannatul Balkis. Namanya siapa namanya? What's your name? Jannatul Balkis ini Ichisawa Karen Sekar Jannatul Balkis ini panggilannya Karen. Saya ketemu Salim. lucu sekali. Senyum dan cium tangan kepada saya dan teman-teman. Setiap tahun Cak Anas ini juga yang merupakan pengurus Masjid NU At-Taqwa di Koga Ibaraki menyedekahkan hasil pertaniannya seluas 0,5 hektar sebagai bentuk kepedulian kepada yang membutuhkan. Ini menunjukkan kebaikan hati dan kepedulian sosial Cak Anas yang sangat luar biasa. Cak Anas juga berusaha memajukan Masjid Merah Putih Bando Ibaraki. Dan insya Allah saya mendengar juga beliau akan mendirikan masjid di Mito, Ibaraki. Supaya maksud beliau ini banyak orang yang tahu bahwa kehadiran agama Islam bisa diterima dan berkembang di Jepang. Jadi sahabat Bangdai dimanapun berada, kisah hidup Cak Anas ini mengajarkan kepada kita bahwa kesuksesan bukan hanya tentang mencapai cita-cita dan kesuksesan pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat berbagi kebaikan dan manfaat kepada orang lain. Dengan semangat pantang menyerah dan kebaikan hati Cak Anas telah menjadi teladan bagi banyak orang dalam menjalani kehidupan yang bermakna dan berarti. Sahabat Bangdai, kita coba dengarkan kisah inspiratif tentang Cak Anas ini. Beliau sampaikan langsung.
selengkapnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Mohon izin perkenalkan nama saya, nama lengkap selengkap-lengkapnya Yuanas. Jadi Yuanas. Jadi banyak yang menyebut Yohanes, asli Yuanas. Nama panggilan kalau di Jepang atau di Indonesia Cak Anas, karena mungkin dari kultur Madura atau orang Jawa manggilnya Cak Anas. Ini di samping saya istri, ya bernama Ichisawa Chikako. Kami awal kali bertemu itu di Bali. Saya di Bali kebetulan bekerja sebagai instruktur surfing, khususnya di wilayah Kuta, Bali. Dan istri waktu bertemu dengan saya, beliau bekerja di salah satu bank pemerintah Jepang, JE Bank, JE Ginko. Waktu itu musim liburan, sambil liburan itu membeli kerajinan di Bali seperti anyaman rotan, kursi, tas, dan dijual via internet di Jepang. Kebetulan awal kami bertemu itu waktu belanja, tempat dia belanja ini kebetulan yang punya teman saya. Jadi di situ bertemu. Awal mula bukan ketertarikan antara pria dan wanita, tapi justru ketertarikan soal kultur, budaya, dan agama. Jadi istri saya lebih banyak mempertanyakan tentang Islam, dan saya di situ menjawab sesuai kapasitas dan kemampuan saya. Jadi tidak punya juga kan, agamanya tidak punya. Betul, beliau sudah punya agama, tapi karena ketertarikan, terus kebetulan waktu itu sering terjadinya seperti kerusuhan di Timur Tengah atau dan lain sebagainya. Memang kita harus mengakui, khusus di negara Jepang sendiri, sepengetahuan saya, karena kejadian seperti yang lalu-lalu, bahwa Islam itu agama yang menakutkan, agama teroris, agama yang istilahnya mengizinkan atau bahkan menyuruh untuk saling membunuh orang lain itu dihalalkan. Dan di situ saya berusaha untuk menjelaskan atau mengcover atau memberi tahu bahwa Islam yang sebenarnya itu seperti apa, dengan cara ya ini syarat-syarat Islam, tata cara orang Islam yang seperti ini. Seiring berjalannya waktu dia pulang dan datang lagi masih dengan hal yang sama yang kami bahas. Tapi waktu itu semakin lama semakin istilahnya semakin jauh yang dipertanyakan, dan di situ saya ingat pesan kakek saya, kalau kamu mau mancing, kamu harus tahu ikan apa yang mau kamu pancing, dan kamu harus siapkan umpannya yang pasti akan mendapatkan ikan tersebut. Di situ saya berpikir, kalau kamu ingin tahu Islam lebih lanjut, syaratnya ada satu, kamu harus jadi orang Islam. Nah di situ kamu akan lebih tahu. Jadi disitulah saya membawa dia mengislamkan, ya, bersahadat. Dan setelah masuk Islam kurun waktu sekitar 2 tahun, datang lagi ke Indonesia. Terus saya bertanya sama dia, daripada kita mondar-mandir nggak jelas urusannya begini, kamu siap nggak jadi ibu dari anak-anak saya? Ayo ya berangkat. Ya, jadi simpel, kami menikah itu tanpa ada cinta apa-apa. Ya, bahkan saya menyebutnya ya simpel, bahasa cerita bapak ibu berkat syahadat istri pun ku dapat, itu bahasa saya. Jadi awal mula kami bertemu begitu. Setelah menikah di Indonesia tahun 2010, akhir tahun 2010 menikah di Indonesia, kami berencana untuk melegalkan pernikahan kami di Jepang. Saya ikut datang ke Jepang tepatnya bulan 2 tanggal 25, kalau tidak salah, maaf mungkin saya salah tanggalnya. Tahun 2011, bulan 2 kisaran tanggal 25 sekian. Jadi setelah mengurusi surat-surat izin pernikahan, setelah sah,
waktu itu saya datang dengan visa holiday kunjungan, jadi saya visa 3 bulan karena hanya untuk melangsungkan pernikahan, dan saya tidak ada cita-cita untuk tinggal di Jepang awalnya karena saya sudah merasa nyaman dengan pekerjaan saya, dan saya juga merasa mampu untuk menghidupi keluarga saya. Iya. Untuk apa saya harus masuk ke lingkungan yang baru, sedangkan lingkungan saya yang lama saya sudah merasa nyaman. Tapi Tuhan berkehendak lain. Saya datang ke Jepang, saya disambut gempa dan tsunami tahun 2011, tepatnya bulan 3 tanggal 11. Nah, di situ setelah kejadian itu, karena kendala kerusakan yang sangat parah di Jepang, sampai tiket dan visa saya sudah hampir expired. Jadi saya minta solusi ke pihak imigrasi Jepang. Minta solusi, ya saya sampaikan saya datang ke Jepang dengan tujuan ini, menikah dan sekian-sekian seperti ini, dan saya harus pulang. Solusi bagusnya bagaimana? Karena di Narita waktu itu kerusakan sangat parah sekali. Jadi pemerintah Jepang khususnya dari imigrasi langsung memberikan istilahnya apa ya, toleransi ke saya, memberikan saya visa 1 tahun, Bu. Jadi saya langsung dikasih Jairyokat untuk 1 tahun. Dan dia tahu untuk menikah juga ke sini. Sudah karena yaitu gitu. Memberikan visa 1 tahun itu karena alasan saya sudah bersuami dari orang Jepang. Jadi untuk sementara, maksudnya kalau memang mau pulang ya tunggu sampai kami menyelesaikan kerusakan yang ada di Jepang sampai betul-betul bisa pulang. Dan kalau memang mau tinggal di Jepang, kamu tidak apa-apa karena kamu menikah dengan orang Jepang dan kamu legal tinggal di Jepang. Dan saya juga bertanya, dengan visa ini apa saya bisa bekerja karena saya sudah berkeluarga, saya harus bertanggung jawab untuk keluarga. Tidak apa-apa, kamu bisa bekerja. Dan tahun pertama itu kebetulan karena kerusakan sangat parah, jadi saya ikut ini Bapak seperti di perusahaan konstruksi untuk bersih-bersih batako itu kaitai itu bahasa Jepangnya. Setelah itu rencana masih mau pulang juga. Tapi karena mertua bilang di tempat saudara dulu nunggu sambil bantu-bantu belajar bertani. Karena waktu di tempat kerja yang lama itu hanya sebentar saya ikut. Jadi saya membantu di tempat saudara ibu bertani. Di situ saya ikut bertanam, tapi dalam pikiran masih ingin pulang. Tapi begitu niat hati sudah mau pulang, istri saya alhamdulillah hamil anak pertama, Sakura yang tadi pakai jilbab pink. Akhirnya ya sudah mundur dulu saya bilang. Pulang pun kalau anak kecil begini kebutuhan untuk di Indonesia karena susah, akhirnya saya melamar di Kubota. Betul, di Kubota salah satu showroomnya, Bu. Jadi saya tanpa pengalaman, betul, hanya di pikiran saya itu yang penting saya harus bertanggung jawab dengan keluarga saya. Masalah ilmu, masalah apa itu bisa dipelajari. Itu ilmu nyata, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau orang lain bisa melakukan, saya pun pasti bisa, hanya bermodalkan itu. Jadi saya melamar di Kubota. Dan alhamdulillah saya diterima di sana tanpa pengalaman dan dengan tes yang sangat, bagi saya mungkin karena Allah sudah berkehendak. Jadi waktu tes itu tanpa baca, tanpa tulis, hanya disuguhin 1 traktor rusak. Saya tanya kerusakan ini rusaknya apa? Itu water pumpnya bocor. Saya sudah berpikir water pump seperti apa bentuknya, barangnya seperti apa, fungsinya apa, saya tidak tahu. Jadi saya itu ya memang modalnya sok tahu, jadi saya bertanya ke senior. Di Jepang itu hebat ya, bahasa saya masih ingat sampai sekarang. Di Jepang itu hebat ya, membuat mesin seperti ini. Di negaraku, jangankan barang kayak ini, jangankan menyentuh seperti ini, saya melihat pun dulu tidak pernah. Dan dia terpancing akhirnya, loh di tempatmu traktor itu seperti apa? Yang saya bilang hand traktor itu yang seperti ini. Jadi mungkin agak bedanya bagaimana, kalau mesin mungkin sama, tapi untuk posisi mungkin saya harus belajar lagi sama senior-senior, saya sampaikan begitu. Nah kerusakan ini letaknya di mana? Ditunjukkan, ini yang rusak. Jadi nanti kamu lepas baut saja, yang baut 6 itu kamu lepas,
kamu buka, nanti onderdil yang baru datang kok. Jadi saya hanya buka baut 6, lepas pasang yang baru, alhamdulillah besoknya langsung tanda ya sudah kamu jadi karyawan tetap. Disitulah saya betul-betul memulai di Kubota, jadi dengan minus pengalaman, tanpa pernah belajar sedikit pun. Dan satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, banyak orang yang bertanya ke saya, Cak, sampai sekolah terakhir, pendidikan terakhir apa, lulusan apa. Banyak yang mengira saya minimal itu S1 atau itu. Baik, saya sampaikan, saya lahir dari keluarga kurang mampu, keluarga miskin, sangat miskin. Dan saya 2 bersaudara, kakak perempuan. Kebetulan waktu saya SD kelas 1, kakak SD kelas 3, saya ditinggal bapak saya. Jadi ibu single parent, betul. Ditinggal dalam artian bukan bapak meninggal, bukan karena mungkin bapak salah berguru, salah mencari ilmu, bisa menghilang, tidak bisa muncul lagi. Jadi bapak tidak kembali, seperti itu ceritanya. Jadi saya hidup tuh kalau dibilang kekurangan sangat kurang, dibilang miskin sangat miskin. Bahkan ibu untuk memberi makan kami pagi itu menyiapkan sarapan, ya sisanya sore digoreng untuk yang penting anak makan. Ibu sebelum berangkat bekerja itu hanya memakan kentang rebus, Bu. Sampai sekarang saya seperti trauma, saya senang memproduksi kentang, bertani kentang. Saya tidak bisa makan kentang. Boleh ditanya ke istri. Saya tidak bisa makan kentang. Masakan apapun kalau ada kentangnya pasti dari bau sedikit saja saya sudah berarti mohon maaf. Bukan menghina makanannya, bukan. Jadi saya teringat ibu saya. Saya dari keluarga miskin, kurang, dan jadi waktu masa kecil karena kenakalan saya itu hampir seperti bola pimpong, ibu, bapak. Karena ibu untuk menyekolahkan kakak, menyekolahkan saya itu memang kurang. Jadi dititipkan ke kakek sana, kakek sini, saudara sana, saudara sini. Bahkan kadang saya sendiri juga berpikir, asal usul saya itu dari mana? Tapi saya membuat jawaban sendiri bahwa saya berasal dari bapak ibu saya. Sudah, titik. Kalau untuk daerah silakan menyebut saya orang Lumajang, orang Jember, orang mana, monggo silakan. Pada intinya saya dari kecil memang seperti bola pimpong. Itu masa kecil saya. Dan saya pendidikan terakhir nggih, ngapunten, monggo disambi, silakan disambi. Seminumnya. Jadi ya kata beliau silakan. Saya yakin Bapak lah pingin banget tadi. Lebih asik dengerin cerita. Lebih asik. Seadanya, mohon maaf Bu. Di bukunya dan dengar, itu maksudnya. Mohon maaf betul-betul. Kebetulan istri juga baru sehat dari sakit. Kemarin ada beberapa kiai dari PBNU hadir pun istri juga tidak bisa. Oh iya. Beruntunglah kita dapat. Ini baru sehat, alhamdulillah. Jadi saya waktu kecil setelah menjadi bola pimpong dalam bahasa kasarnya, saya tinggal kebetulan di Lumajang, memang di Kampung Madura. Paman, ibu tinggal di di Lumajang, jadi saya tinggal menetap di Lumajang, di pegunungan juga. Jadi saya SD dari SD itu, jadi kalau berangkat sekolah dari tengah gunung sini turun, menyeberang sungai, naik lagi, turun lagi, nyebrang sungai lagi, naik baru. Jadi tengah-tengah begini, mohon maaf. Di tengahnya ini gunung begitu, Bu. Lewat 2 sungai. Jadi saya sampai sekarang saya jadi ingat lagunya itu apa, Dragon Ball, Bu. Mendaki gunung, menuruni lembah, itu masa kecil saya. Jadi betul. Jadi kalau seperti hewan hutan seperti babi hutan, rusa, ular, landak dan lain sebagainya itu ya mohon maaf seperti teman berangkat sekolah. Jadi pagi-pagi buta sudah berangkat. Kalau waktu pulang hujan itu kadang nginap di tempat orang di sekitar sekolahan itu, Bu, nginap. Dan setelah lulus SD saya itu ya memang namanya anak lihat teman sekolah masih ingin lanjut sekolah. Saya itu
bukan di doktrin, memang bahasa orang tua, bahasa orang Madura. Dalam bahasa Maduranya begini, percuma cong sekolah kita tak kira tertireng pangkat. Percuma sekolah tinggi-tinggi nggak bakalan jadi orang pangkat. Maksudnya orang yang berpangkat. Di situ ya intinya kalau lulus SD namanya orang petani, orang di ini ya sudah kerja tani apa begitu. Dan alhamdulillah setelah saya lulus SD, kepala sekolah saya di SD tersebut menawarin saya untuk melanjutkan ke SMP. Akhirnya saya masuk SMP dengan catatan saya harus memberi makan sapi, nyabit rumput, membantu mengolah sawah. Tapi memang nasib saya, Bu, Tuhan berkehendak lain. Saya bersekolah di situ dan hanya karena faktor mungkin doktrin dari keluarga, NU, kakek juga NU yang kental, Bu, ya. Jadi di situ guru fikih saya itu beliau mungkin tidak serius, hanya bercanda. Beliau menyampaikan bahwa NU mengatakan NU nunut urip numpang hidup. Di situ saya besoknya tidak mau sekolah. Jadi ijazah terakhir saya itu SD. Saya pernah mengenyam bangku SMP hanya mungkin setengah tahun, Bapak Ibu. Jadi ijazah terakhir saya betul-betul saya lulusan SD. Bangku SMP saya pernah mengenyam, tapi saya berhenti pertengahan kelas 1 SMP itu karena NU, bahasa NU. Itu saya berhenti. Yang bahasa Hindu itu menyuruh berhenti sekolah. Guru fikih mengatakan, ya mungkin bercanda, beliau menyampaikan NU dalam bahasa Jawa nunut urip, Pak, numpang hidup. NU kan sebetulnya Nahdlatul Ulama. Beliau mengartikan itu nunut urip, tulisan nunut urip kan, numpang hidup. Di situ karena ya mungkin saya sangat terdoktrin oleh kakek. Kakek saya itu orang Madura yang sangat mungkin dari pendidikan kurang, tapi lebih condong ke agama. Yes. Jadi kakek saya itu berpikirnya yang namanya Islam itu ya NU. Di luar Islam, di luar NU itu Muhammadiyah, mau Kristen, mau Hindu, Buddha, apa itu ya Muhammadiyah. Itu pandangan kakek saya, pengertian kakek saya. Jadi kalau Islam ya NU, di luar NU Muhammadiyah semua. Agama lain itu Muhammadiyah, itu sebutan kakek saya. Dan di situ saya terdoktrin dengan bahasa tersebut. Mungkin waktu itu. Mantap. Jadi itu latar belakang pendidikan saya lulus SD. Saya tidak punya ijazah lain selain SD. Dan kenapa saya bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Inggris, saya belajar autodidak, Bu, waktu di Bali. Jadi saya belajar itu, saya meniru cara hidup betul-betul karakter orang Madura dan orang Cina. Orang Madura dan orang Cina itu bukan mengutamakan atau memikirkan perutnya dulu. Yang dipikirkan itu bagaimana kultur budaya tempat tersebut, bagaimana cara berkamuflase dengan daerah tersebut. Pelajari karakter orangnya, pelajari bahasanya, baru kamu bisa hidup di sana. Jangan kamu membawa sifat adat budaya kamu ke tempat yang baru, kamu pasti tersingkir. Betul, begitu saya masuk di Bali, yang saya dekatin bukan ya kalau bahasa Bali yang bencoleng-bencoleng, yang bandel-bandel itu, yang bandel-bandel. Jadi di situ yang saya pelajari bahasa Balinya. Saya pelajari bahasa Balinya, jadi ya. Bahasa Bali bisa. Kok bisa hijrah ke Bali? Saya berangkat di Bali itu karena saya merasa saya sudah dewasa. Di kampung pun saya hanya begitu-begitu saja. Saya harus berubah. Saya sudah merasa, istilahnya sudah terenyuh melihat kondisi ibu karena usia yang semakin menua dan tidak mungkin ibu harus susah payah seperti ini. Akhirnya saya pergi ke Bali. Ke Bali pun dengan, saya masih ingat saya berangkat waktu itu saya hanya punya uang 11.000 waktu itu. 11.000 rupiah modal nekat. Jadi mohon maaf untuk saudara-saudara yang Bali, saya pernah kurang ajar di Bali itu, saya tidur di tempat nelayan, Bu. Jadi nelayan itu ada punya namanya Balai Bengong, tempat ngobrol itu, dan di situ ada pelangkiran, tempat sembayang.
Jadi kalau orang Hindu mungkin Bu Yuni pasti paham. Ada pisang, ada untuk sesajen itu. Jadi kalau malam saya rebutan sama tikus, Bu. Jadi roti yang untuk Banten, orang habis Banten, roti yang di Canang itu yang saya makan. Terus pisangnya. Itu pertama kali saya di Bali. Jadi saya tidurnya di situ. Tapi setelah beberapa hari saya secara tidak langsung ketahuan oleh si pemilik atau orang-orang yang betul-betul di situ. Saya ditanya, kamu dari mana? Saya dari Jawa. Memang saya masih baru datang. Terus kamu kerja apa? Saya belum kerja, Pak. Kalau kamu tidak kerja, bantu saya yuk. Jadi beliau itu transport dari Kuta ke namanya Kuta Reef untuk ngantar tamu untuk surfing. Jadi saya ikut ke sana bantu, sering dikasih uang untuk makan. Kamu tidur di mana? Saya tidur di tempat ini. Nggak apa-apa, yang penting kamu jangan bikin kotor, kamu jaga, jangan bikin kerusakan, nggak apa-apa kamu tidur di sini. Begitu. Jadi awal mula di Bali juga seperti itu. Jadi saya mengenal teman-teman di Bali. Ya karena faktor apa? Saya harus mempelajari kultur budaya dan adat di lingkungan itu. Dan beruntungnya saya tinggal di Bali itu, saya kebetulan tinggal di tempat orang yang alhamdulillah berpengaruh di Kuta. Mungkin kalau orang wilayah Kuta sangat kenal sekali dengan Pak Nyoman Pujawan. Nyoman Pujawan, beliau dulu ketua Perbakin Bali mungkin. Dan kalau tidak salah anaknya Bikomang Alit Ardana itu pernah menyalonkan diri jadi anggota legislatif juga dari Partai Golkar. Saya tinggal di sana. Seiring berjalannya waktu, saya bekerja itu sebagai instruktur surfing dan saya mengenal ya. Kembali lagi ke Jepang setelah di Kubota itu, mohon maaf saya lompat-lompat ceritanya jadinya. Kembali ke Jepang lagi setelah saya bekerja di Kubota itu, hampir setiap hari petani sepuh yang di Jepang, petani yang sudah usia 60 ke atas, 70 atau 80, hampir mempunyai keluhan yang sama. Keluhannya sama. Saya membeli mesin yang mahal. Usia saya segini, anak-anak saya sudah pergi ke kota, tidak mau menjadi petani. Kalau saya berhenti jadi petani, mesin ini sudah jadi rongsokan, lahan saya tidak ada yang menggarap. Rasa kekhawatiran itu hampir setiap hari saya dengarkan. Jadi disitulah timbul inisiatif saya. Kalau ada 10 orang petani, masing-masing menggarap 1 hektar, dan semuanya berhenti, otomatis ada lahan 10 hektar yang terbengkalai. Dan di situ saya berpikir, kalau saya menjadi orang yang ke-11 dan menggarap lahan yang terbengkalai ini seluas 10 hektar, saya akan jadi orang. Saya berpikir begitu. Jadi saya mulai awal mula bertani, saya menggarap lahan peninggalan kakeknya istri saya, Bu. Hanya seluas setengah hektar. Itu pun setengah hektar kurang. Jadi saya mulai menggarap lahan tersebut tahun pertama dengan kondisi anak yang kecil, Sakura baru lahir, dengan lahan setengah hektar. Saya sangat ingat, masih ingat, saya itu bilang ke mertua saya, mertua perempuan, saya mau menjadi petani. Bapak mertua tidak setuju karena sama doktrinnya, Bu. Petani capek, penghasilan sedikit, untuk makan aja kurang. Doktrinnya hampir sama, Indonesia sama Jepang. Mendingan kamu kerja di perusahaan, dapat gaji, berangkat. Apa yang penting tiap bulan ada gaji. Itu doktrin dari bapak mertua. Tapi jawaban saya juga sakle atau kaku. Kalau sama-sama jadi buruh, mendingan saya pulang ke Indonesia daripada saya harus jadi Romu sama Sakini. Saya bilang begitu, saya jawab begitu ke mertua. Bahkan saya sampai bilang ke mertua, yang namanya kita ikut orang, juragan kita itu pergi jalan-jalan, ya kita rawat jalan, saya bilang begitu. Setinggi apapun kedudukan kita, kalau kita masih ikut orang,
ya tetap saja kita jadi anak tangga gitu. Tetap saja suatu saat kita diinjak untuk orang lain bisa naik di atas. Lebih baik di bawah, tapi kita punya warna sendiri daripada kita berusaha untuk ke atas tapi tidak nampak, tidak kelihatan. Dan di situ terjadi pertentangan Bu awal mula. Saya sangat kontras dengan mertua, bahkan saya menikah sampai usia pernikahan 5 atau 6 tahun, saya masih kontras dengan mertua. Bapak mertua khususnya. Tidak setuju itu dalam artian meremehkan atau Merendahkan lah ya. Ya intinya sifat rasis atau pengaruh kanan kiri itu masih ada. Bahkan sampai saya itu menanyai istri, kalau kamu masih berkeinginan untuk menjadi istri saya, kamu ikut saya. Kalau kamu lebih condong, lebih mendengarkan suara bapak kamu, ya saya pulang ke Indonesia. Saya harus pulang. Saya pulang begitu. Akhirnya tujuan kita kan bahagia. Saya istri kamu, ya saya tetap ikut kamu. Apapun yang jalan yang kamu pilih, saya akan tetap dukung. Kata istri bapak. Jadi saya bertani pun mungkin orang banyak yang berpikir karena mertua saya kaya, tanah mertua saya banyak. Mohon maaf, itu jawaban yang sangat salah, jauh dari kebenaran. Sebetulnya tak sawah setengah hektar itu pun mertua juga mau istilahnya disewakan ke orang lain atau menyuruh orang lain menggarap. Jadi makanya saya bilang ke ibu mertua, Bu, sawahnya saya yang menggarap, tapi untuk susunya Sakura tolong ibu yang belikan. Itu saya sampaikan. Itu saya masih ingat. Karena Tuhan berkehendak lain terhadap saya, mungkin nasib saya yang bagus. Tahun pertama saya menggarap lahan setengah hektar, tapi di tahun yang sama juga ada petani yang sepuh, mesinnya rusak, mesin panennya rusak. Dan di situ saya membantu membetulkan. Beliau punya lahan itu 2,5 hektar. Setelah saya betulkan, mesin bisa dipakai, beliau sekalian tolong karena ini cuaca panas, tolong kamu yang panenin. Jadi saya jadi buruh tani di petani sepuh tersebut tahun yang sama Bapak, setelah saya bantu membetulkan. Nah, setelah panen itu saya dapat ongkos untuk istilahnya tenaga saya membantu beliau. Dan saya terima karena saya waktu itu memang butuh untuk keluarga saya. Yes. Dan untuk tahun keduanya beliau itu bilang begini setelah saya selesai panen sambil memberikan, saya sudah mau berhenti jadi petani. Kalau kamu mau menggarap lahan, silakan garap lahan saya. Terserah. Kalau kamu mau menyewa silakan. Kalau kamu punya uang mau membeli silakan. Berapa luasnya? 2,5 hektar. Jadi ada tambahan dari sudah di depan mata sudah ada jawaban untuk tahun kedua, ada tambahan 2,5 hektar. Dan saya tidak menyangka juga bahwa beliau punya lahan di agak dataran tinggi, punya kebun juga seluas 1 hektar. Jadi 3,5 hektar punya 1 orang. Begitu masuk tahun kedua, ada petani yang sepuh juga menawarkan ke saya, ada orang mau menyewakan lahan, dia sudah nenek-nenek, suaminya meninggal tahun yang lalu, tahun ini tidak ada yang menggarap, kamu mau? Karena saya sudah semangat ingin memperluas lahan, ya saya pikir mungkin ya 1/4 hektar atau 1/2 hektar begitu, namanya nenek-nenek. Tidak tahunya beliau punya lahan 3,5 hektar. Ya Allah. 3,5 hektar itu tahun kedua, Pak. Jadi tahun kedua yang menjadi kendala waktu itu, maksudnya kendala bukan kendala halangan susah. Saya tidak mempunyai mesin apa-apa. Saya punya mesin pengering itu bekas, openan itu juga bekas, bahkan combine itu mesin yang panen itu juga bekas. Jadi awal mula saya itu bekas semua. Sampai saya itu ya dicemooh sama petani lokal, mesin rongsokan begitu mau menambah lahan. Bahasa Jepangnya pongko sunuki kai nanoni menseki fuyashitai no. Itu bahasa sangat kasar, mungkin Bu Yuni bisa mengerti. Orang mesin rongsokan, mesin sampah begitu mau menambah lahan, itu bahasa petani yang itu. Tapi
saya pikir rongsokan pun kalau masih bisa jalan, jadi rusak pun saya bisa memperbaiki, itu yang ada di pikiran saya. Tapi saya tetap semangat, tetap istiqomah melakukan itu. Jadi kendala yang utama waktu itu saya mesin tidak punya, tidak punya. Akhirnya saya sedikit melemaskan urat kepala saya, urat keangkuhan, kesombongan saya. Saya ajak istri saya, ayo kita ngomong sama Bapak. Saya mau minta tolong sama Bapak. Nanti bertengkar lagi apa ini? Enggak. Kalau saat ini saya tidak bertengkar. Yang penting ngomong baik-baik. Saya bilang, Bapak, saya lahan sudah sampai sekian hektar. Traktor pun kecil. Kalau tidak membeli traktor yang baru, saya rasa pekerjaan akan terbengkalai, sia-sia, lahan sudah nambah sekian. Saya tidak meminjam uang atau minta uang ke Bapak. Bantu saya meminjam uang ke bank. Bantu saya meminjam uang ke bank. Akhirnya berangkat sama istri dengan patokan saya punya istri orang Jepang, saya punya visa yang lama juga, dan saya sudah mempunyai ini bukti kontrak lahan itu modal saya meminjam uang di bank. Waktu itu bisa tinggal atau masih tetap visa ya? Perpanjangan visa? Perpanjangan visa. Jadi saya masih perpanjang 1 tahun sampai dapat 3 tahun begitu. Jadi awal mula saya belanja atau membangun ini betul-betul tahun yang kedua, masuk tahun ketiga Bu, bangunan ini. Ini sudah 5 tahun. Jadi saya menjadi petani tahun yang kedua saya membuat bangunan ini. Berarti petani itu baru 5 tahunan ya? 8 tahun. Oh, 8 ini tahun. masuk tahun yang ke-8. Pas usia anak saya Sakura itu sudah mulai berjalan. Oke. Itu masih tertati-tati. Oke. 8 tahun kerja, 8 tahun. jadi begini. Jadi kalau bangunan ini alhamdulillah sekarang masuk tahun yang ke-5. Dulu saya meminjam uang di bank itu karena saya petani, terus tahun awal karena penghasilan masih belum banyak, itu masih diragukan, tidak bisa memberikan jaminan banyak. Iya sih. Akhirnya saya mikir-mikir juga peluang apa yang bisa dijadikan acuan atau bisa dijadikan patokan pijakan untuk meminjam uang di bank. Kebetulan mertua saya dokter hewan. Dokter hewan bertugas di pemerintahan juga. Jadi saya memanfaatkan bukan memanfaatkan mertua, jadi meminjam nama mertua untuk pinjam uang di bank. Di situ tidak bisa, ya mungkin mertua saya juga tidak berpikir, Bapak Ibu, dengan ide yang saya pikir. Saya kasih tahu mertua, Pak, Bapak minta izin aja mengurus sertifikat pertanian. Kan Bapak kakek petani, Bapak punya tanah atas nama Bapak ngurus saja ini sertifikat pertanian. Setelah Bapak mengurus sertifikat pertanian, di situ saya bisa meminjam uang dengan bunga 0%. Yes. Keberadaan saya di Jepang, pengalaman saya, mesin saya ini, kalau bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita di Indonesia, monggo, yang mau belajar silakan, yang mau ini pingin tahu apa silakan. Saya pun akan memberitahukan atau menyampaikan, mengajarkan sesuai kemampuan saya, pengetahuan saya, itu jawaban saya. Dan saya juga pernah menyampaikan begini Bu, Indonesia sangat luas, lahan pertanian sangat luas, dan permasalahannya itu sama, Indonesia dan Jepang itu sama, petani kotor, capek, penghasilan sedikit. Dan saya berpikir mungkin saja kalau sistem yang di Jepang kita bisa mencangkok sedikit untuk dibawa ke Indonesia, bukan tidak mungkin. Itu bisa hal-hal yang seperti lahan yang terbengkalai itu bisa teratasi. Di Jepang pun juga seperti itu. Beberapa puluh tahun yang lalu petani itu dikesampingkan. Baru beberapa tahun, 2-3 tahun terakhir ini pemerintah Jepang itu istilahnya bangun dari tidur melihat petani. Karena langkanya
seperti gandum, kedelai. Itu memang padi istilahnya melimpah. Tapi komoditas yang lain yang kurang di Jepang sendiri. Dari situ pemerintah merubah sistemnya. Dan mungkin untuk di Indonesia bisa dijadikan masukan atau apa, ini pendapat saya, bisa menjangkau sistem di Jepang yang saya ikutin seperti setelah mertua saya mendapatkan sertifikat pertanian, kan hanya satu peluang. Di situ saya juga mengajukan sertifikat pertanian. Begitu saya mendapatkan surat pertanian, jadi saya bisa dikatakan melenggang dengan kaki saya sendiri. Saya belajar ke sana ke sini, masuk ke istilahnya ke JE, ke sini saya bisa menanyakan hal-hal apa yang bisa Japan Agricultural. Jadi seperti Menteri koperasi pemerintah Jepang di pertanian. Siap. Jadi di Jepang seperti ini, Ibu, sistemnya. Mohon maaf, Jepang itu sangat halus pemerintah Jepang mainnya. Petani yang kecil-kecil itu untuk saat ini bukan diberhentikan, tidak, tapi secara pelan-pelan mau digusur. Karena apa? Petani yang kecil ini income-nya tidak kena pajak. Jadi income untuk pemerintah tidak ada. Jadi pemerintah itu lebih menyoroti petani yang besar, itu yang diperhatikan. Karena apa? Income di atas 1M, 10 juta yen, itu pemerintah ada income pajak, karena Jepang kan negara pajak. Jadi Jepang pun sekarang memproduksi mesin, tidak ada mesin kecil, mesin yang besar-besar. Minimal orang yang punya lahan 10 hektar yang bisa membeli mesin baru. Petani yang kecil-kecil kurang dari 5 hektar, mereka, saya beli mesin mahal, begitu dijual sekali pakai dijual pun harga murah. Jadi petani sekarang di Jepang pun, petani yang kecil itu hanya bertahan menunggu sampai mesin tersebut rusak. Mesin pertanian ada traktor, taweki untuk nanam, combine untuk panen, dan kansoki untuk mesin pengering. Kalau kansoki yang rusak, minta tolong ke saya, khusus di lingkungan saya ini. Jadi minta tolong ke saya untuk mengeringkan. Kalau combine-nya yang rusak, minta tolong panen sama mengeringkan sekalian. Kalau tawekinya yang rusak, ya orang ini hanya mengerjakan untuk traktor saja. Yang lain minta tolong ke saya, seperti itu, Bu. Karena mereka sudah tidak mau beli mesin. Dan yang terakhirnya, traktor pun rusak atau ada kendala apapun, dia sudah lepas tangan. Lahan kumpul jadi orang yang, bahkan ada satu istilahnya kalau bahasa Jepang madoguchi, satu meja yang melayani petani yang berhenti jadi petani dan ingin menyewakan sawahnya, itu dilayani, Bu. Jadi nanti pemerintah itu memperkenalkan atau memberitahu ke saya di sana ada lahan mau menggarap atau tidak, seperti itu. Itu sistem yang satu. Terus yang kedua, memang di Indonesia kalau untuk menggarap lahan yang luas, petani yang perorangan itu sangat sulit. Kenapa maksud saya bisa menjangkau sistem yang di Jepang? Kalau memang pemerintah siap, ya mungkin dengan, mohon maaf caranya bagaimana, siapkan peralatan, pemerintah atau Pemda bisa menjadi indukan. Jadi menaungi berapa orang petani atau kelompok tani ini dan memproduksi satu barang komoditas yang tidak carut marut dengan yang lain. Umpama satu orang petani, satu kelompok tani ada 10 orang, ada lahan 10 hektar. Jadi jangan semuanya disuruh menanam padi. Pak, sampean nanam cabai, Pak, sampean bawang merah, Pak, sampean apanya. Kalau sambal satu cobek hanya cabai aja tidak enak, Bu. Kalau ada yang nanam tomat, ada bawang merah, ada yang nanam cabai, baru itu bisa dirasakan. Siap. Nah di Jepang itu seperti yang saya ini, di situ sertifikat itu ada batasannya. Jadi kurun waktu 5 tahun. Tahun pertama kamu punya lahan berapa? Tahun kedua kamu bisa memperluas berapa? Ditarget selama 5 tahun. Kurun waktu 5 tahun, berapa hektar kamu bisa menggarap? Siap. Begitu. Jadi seperti mesin pun juga begitu. Saya potong sedikit alur ya, biar agak terdapat ke bagian yang lain. Dan saya yakin ini ada kamus ini
kamus yang sedang berjalan untuk pertanian. Jadi berapapun pertanyaan kita akan jawabnya real semua. Jadi kita perlu menambah. Kalau ada yang bertanya, Kak Yance mau tanyakan, silakan. Tapi kalau tidak ada, tidak apa-apa. Makanan sudah enak, sudah menunggu tuh. Kebetulan istri Itu menarik. Enggak, kena aku di samping itu, Bang. Buya, siapa Zena? Silakan Pak Zena. Jepang, Bapak. Jepang sendiri. Cuman bahan baku itu dari Cina juga, Bapak. Kita beli berarti. Beli Jepang. Kita juga. beli, oke. Bahan baku dari Cina juga. Hasil panen saya jual di 2 tempat, Bapak. Di JE 1, di JE tadi di JA, Japan Agricultural itu 1. Terus yang kedua di di pedagang. Jadi tengkulak bahasa kita. Bedanya Bapak Ibu, mohon maaf, saya bukan mau menjatuhkan bahasa kita. Bukan mau menjatuhkan pemerintahan atau menyanjung yang ini, bukan. Ini bahasa yang saya ketahui, bahasa yang saya alami. Bedanya Indonesia dan Jepang, tengkulak di Indonesia itu merajalela memasang harga semau-maunya. Kalau di Jepang, pemerintah mengeluarkan harga satu harga. Satu garis lurus rata. Yes. Tengkulak silakan memberi tapi harus beli di atas harga pemerintah. Silakan berlomba untuk membeli tapi kamu harus beli di atas harga pemerintah. Petani diuntungkan. Itu perbedaannya, Bapak. Jadi kalau untuk harga pemerintah semua satu garis lurus sama rata harganya. Sebenarnya saya sendiri juga beban pikiran, beban hati, beban rasa itu. Saya bercita-cita itu apa yang bisa saya lakukan, apa yang saya bisa kerjakan untuk negara saya. Saya memang hidup di Jepang, tapi saya lahir di Indonesia. Apa yang saya bisa lakukan di Indonesia dengan kemampuan saya ini? Dan Tuhan memberikan menganugerahi saya seperti pengalaman atau bisa dikatakan, bisa disombongkan untuk kemajuan teknologi di dunia ini. Mungkin orang Indonesia saya sudah menjalaninya. Apa yang saya alami ini, pengalaman ini, apa saya tidak bisa menularkan di Indonesia? Bagaimana caranya saya ini bisa menularkan ke Indonesia? Saya mencoba dengan cara mengundang teman yang dari Indonesia, bahkan saya juga mengundang guru ngaji dari Madura. Jadi sore untuk mengajari anak-anak saya ngaji, siangnya saya ajak ke sawah. Mesin ini pengoperasiannya seperti ini seperti ini. Saya mengajarinya seperti itu. Tapi ada juga pihak yang mementahkan itu. Cak, ilmunya sampai tularkan, tapi mesinnya ini kapan mau ke Indonesia? Itu menyakitkan sebetulnya. Betul. Jadi sama saja mementahkan usaha, daripada sampean yang hanya diam. Sebetulnya saya mau jawab seperti itu, tapi tidak etis. Siap, betul. Saya juga bercita-cita, Bapak, apa yang saya bisa lakukan untuk negara saya sendiri, khususnya di dunia pertanian. Dan di situ saya juga belum tahu jalannya, belum tahu caranya. Mungkin kalau di Indonesia ada wilayah yang khusus pertanian, ada yang misalnya teknologi tidak semaju Jepang, sudah menggunakan traktor atau yang lain, atau ingin tahu bagaimana cara pengolahan lahan yang awalnya hutan atau tanah yang terbengkalai, bagaimana pengolahan awal. Insya Allah saya siap membantu dengan kemampuan saya. Entah saya diajak ke Indonesia 1-2 hari, Cak silakan turun langsung bagaimana caranya, insya Allah saya siap. Belikan saya tiket, tidak usah dibayar, yang penting saya dikasih makan, insya Allah berangkat. Yes, Kalau tanah, ada yang sebagian hak milik, itu atas nama saya, dan alhamdulillah saya sudah bisa membeli tanah atas nama saya sendiri. Jadi bukan nama mertua, bukan memanfaatkan lagi, atas nama sendiri. Sah atas nama Yohanes. Berapa? Mohon maaf, saya tidak bisa menjawab. Kalau itu saya tidak, betul, saya bukan bermaksud menutup-nutupi atau ingin bohong. Saya tidak bisa menjawab secara rinci. Tapi kebanggaan kami loh, kebanggaan kita Indonesia loh. Alhamdulillah saya. Iya kan, kita banggakan. Bahkan di Jepang itu yang begini Bapak, ada sistem. Kalau bukan petani, tidak bisa membeli lahan pertanian. Tapi bisa membeli lahan untuk didirikan rumah.
Kalau yang statusnya seperti saya punya sertifikat pertanian, saya bisa membeli dua-duanya. Membeli lahan pertanian bisa, membeli lahan yang siap bangun itu bisa. Mungkin kalau bisa bahasanya diterjemahkan lebih banyak lagi, bisa dikatakan hampir mendekati 40 hektar, tapi itu di situ saya hanya mengerjakan istilahnya dari traktor sampai panen saya, tapi saya mendapat upah per hektar itu berapa. Kalau totalnya itu pun dihitung mungkin sekitar 40 hektar. Tapi yang khusus 100% saya kelola itu 30 hektar. Yang lain itu saya buruh tani juga, masih Sendiri kerja? Berdua sama istri. Ya kita harus pintar-pintar membagi waktu, Bapak. Jadi misalnya untuk saat ini musim tanam, jadi mohon maaf dalam bahasa Indonesia menggaru tanah, menghaluskan tanah sebelum ditanam itu 3 hari saya menghaluskan tanah. Tidak semua, jadi selama 3 hari kalau saya dapat 6 hektar, 7 hektar ya 3 hari, setelah 3 hari saya menanam juga. Jadi 3 hari menggaru, 3 hari menanam. Jadi setelah digaru ditanam dulu. Betul, lahan tersebut saya bisa padi sama ubi. Padi sama Ubi jalar. Jadi lahan segitu saya bisa menggarap, alhamdulillah kisaran 2 minggu sudah selesai untuk sawah. Menghaluskan dan menanam dengan alat itu. Mesin. Alhamdulillah mesin semua. Jadi kalau ubinya masih menanam manual karena kalau pakai mesin kedalaman kurang dan posisi penanaman itu juga berpengaruh sebetulnya di ubi itu. Betul. Bisa bayangkan istri juga bisa jalan mesin ini, Pak. Jadi kalau untuk ubi, untuk istri pun siang, Bapak. Saya berangkat pagi, setelah sholat subuh saya berangkat ngantar itu bibit pakai pick up itu, Pak. Itu satu pick up itu kan untuk 1 hektar. Jadi saya taruh di sawah dulu. Jadi kembali lagi jalan. Kebetulan yang dekat-dekat saya jalan kaki. Kalau sawahnya yang jauh mesinnya saya antar dulu, saya pulang bawa truk, kembalinya lagi bawa mesin tanamnya, bawa bibitnya begitu. Jadi istri saya datang itu saya paling sudah dapat 1 hektar. Panas, ini mesin apa ini? Yang ini nih, ini panas. Yang ini mesin apa ini? Ini untuk pengering padi, Bapak. Yang ini pengering padi, yang 4 ini pengering padi. Mesin pengering padi. Betul, yang itu untuk pemanen padi, combine. Jadi sistemnya 1 hari panen di sawah, malam dikeringkan, pagi sudah saya giling. Langsung jadi. Kapasitas berapa besar, Pak? Masing-masing untuk yang kecil-kecil ini 1/2 hektar, Bapak. 1/2 hektar. Ya, jadi yang berapa paling ton tuh kalau 1/2 hektar biasanya? Kurang lebih. Per hektar itu jadinya beras yang sudah dikupas kulitnya antara 5,5 sampai 6 ton per hektar. Betul. Jadi kalau mesin ini per hari bisa berapa ton? Yang pasti 2 hektar, kisaran 2 hektar setiap hari saya memanen untuk punya sendiri. Jadi musim panen pun sama dengan musim tanam. Oh gitu ya. 1 ton berapa kali panen? 1 kali panen kalau di Indonesia. 1 kali panen. Sekarang bulan 5 musim tanam, nanti bulan 9 musim panen. Kalau mesin itu jadi untuk apa fungsinya sebenarnya? Untuk memanen padi, jadi di sawah, masuk ke mesin ini sudah berbentuk gabah. Oh. Jadi nanti dari gabah diangkut pakai truk yang di depan itu baru dimasukkan ke pengeringnya. Pengeringan ini ya? Betul. Jadi PC-nya ini udah berapa tahun? Hampir 20 tahun lebih. 20 tahun, nah, itu. Ini ciri khas. Ini benar tadi apa namanya? Jimat. Jimat keberuntungan. Kuncinya keberhasilannya di PC ini. Dari hitam menjadi coklat ke merah. Betul. Saya juga menyampaikan setiap saat kalau ada waktu ke Jepang silahkan. Iya, terima kasih. Kita akan mampir ke sini insya Allah. Dari Tokyo ke sini 2 jam kurang lebih ya? 2 jam. 2 jam. Dari tol langsung tol. Tol ya. Tolnya dekat. Iya, dekat. Datang berkeluarga. Oh, insya Allah. Kami bisa jemput. Iya. Oh ya, ini. Oh iya, wah ibu mertua, ibu.
Assalamualaikum, halo Indonesia, jangan lupa Bangda Channel. Wah, ini bener-bener perlu ditonton dan perlu. Karena apa? Manfaatnya itu banyak, tambah ilmu hidup atau ilmu dan lain sebagainya. Pokoknya di sini serba ada. Apalagi tentang masalah agama, komplit. Jangan lupa ya. Pokoknya masuk, kunci, sebar ke seluruh Indonesia. Wassalam.